Lisa, Woi, di mana Lis? saya sini. Aduh, Lis, Woi, sini. Lis, dengerin ya. Kela. Simpen dulu. Dengerin Lis. Pokoknya berat banget Lis. Berat. Kela. Masalah ini mah. Masalah? Emang masalah? Kucing hilang. Bukan. Naon tuh? Lebih besar dari itu. Besar. Mana emang? Bukan oke. besar itu. Apa ini teh? Jadi seorang kawan. Seorang kawan. Ya sobat karib lah ya. Sahabat pena gua nih. Lo? Gue Oke. banget. Jadi kebetulan dia udah nikah. Ya. Mhm. Dia udah nikah. Cuman udah rada tuir lah ya. Oke. Jadi dia ada trouble dengan cemeweunya, dengan istrinya, partner hidup, Oh. gitu loh. Bentar ya. Kenapa nanya ke Lisa? Lisa kan jangan nikah. Gini loh, maksudnya kan Lisa tempat curhatnya Tria ya, Oke. gitu. Jadi Tria bingung gitu. Temen Tria ini terus nanyain masalah kepribadiannya. Gitu. Oke. Ini berat Makanya emang, berat. kira-kira Lisa ada nggak solusi yang bisa bantulah seenggaknya gitu. Jadi unek-unek Tria ya mungkin bisa kejawab gitu, permasalahan itu bisa kejawab. Bentar. Ini agak berat ya. Beratnya di mana? Berat soalnya kan Lisa nggak ngerti gitu. Masalah kayak gini-gini nggak ngerti gitu. Bukan kapasitas saya. Jadi mendingan gimana kalau teman Lisa aja yang nerangin. Temen Lisa ada tuh? Ada. Bentar. Coba. Siapa tahu bisa nemuin jawabannya gitu, Lis. Please ini. Kita telepon dulu ya, siap? Oke. Oh ya. Halo. Ya, selamat siang, Pak Dok. Oke, ini Lisa. Iya, yang waktu itu ngopi. Ini kebetulan, Dok. Temen saya ini cerita katanya ada masalah. Iya, Lisa teh nggak mengerti masalah kayak gitu ya. Soalnya bukan kapasitas Lisa. Oh gitu? Bisa. Kebetulan? Bisa. Oh, lagi di jalan dekat-dekat sini? Bisa. Mau ke sini? Oke. Ditunggu ini, Madok. Iya. Bisa, Lis. Gimana, Lis? Bisa? Kela atuh. Bisa nggak? Aman. Itu mah udah CS berat. Yes. Pokoknya nanti katanya udah deket-deket sini. Tuh, dia udah Sherlock ini ke saya. Oke. Sampai sini. Nantilah tungguin lah, paling beberapa saat. Sekejap lah. Siap. Duduk dulu aja dulu, tenang, santai, kalem. Pokoknya tungguin aja weh. Iya deh. Kan Lisa tuh ngerti ya. Nanti tungguin Pak Dokter aja. Ini Soalnya seorang ini pakar soalnya. Pertanyaan udah banyak banget, Lis. Banyak. Heeh. Oke. Nih, kasat mata kan? Ya. Nih pertanyaan. Ya, oke. Banyak banget. Tungguin welah ya. Ya, beberapa saat. Mbak Lisa, Iya, itu ada tamu Pak Dokter udah nyampe. Pak Dokter. Dokter Jaya. Betul? Iya, persilahkan masuk aja. Itu mah teman saya. Oke. Ya, suruh ke sini aja ya. Udah datang. Siap. Sama dia mah jangan sungkan. Pokoknya bisa terjawab ya. Bisa terjawab, permasalahan aman. aku ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Dokter. Kumaha damang? Alhamdulillah. Kamana wae Oi, Pak Dokter yang sibuk ya Bapak mah. Bapak silahkan duduk. Siap. Dan ya, Iya, ini kenalkan. Iya. Teman saya. hari ini saha cing. So, Teman. Oh, teman. Dok. teman. Ini Kalian ini pada ngumpul atau gimana sih sebenarnya? kita mah udah sering di sini nongkrong. terus? Iya. Kan kemarin kita waktu itu nongkrong di Jalan Selontongan. Yang di kafe. Betul. Nantilah main-main ke sana Di lagi. kafe apa ya? Rich Bean. Rich Bean ya, Dok ya? Ya, betul. Iya. Emang kita dulu pernah ketemu sama dia tuh. Siapa namanya? Tria, Dok. Tria kita pernah ketemu, kita ngobrol sampai malam ya kemarin. Iya. Waktu habis praktek saya telepon dia gitu. Waktu itu tuh biasalah ada kerjaan. Emang lah. Next time mungkin kita bisa. Iya. Siap, oke. Pokoknya ngobrol sama dokter suka lupa waktu. Waktu gitu. ya? Iya, terlalu asik gitu mengobrol. Yaudah. Enggak Ini- juga lah, kamu mau bisa aja. Dokter mah udah suka bikin Jangan, nyaman. jangan. Oke, yuk gimana?
tadi kebetulan lewat sih. Tadi kalau Iya. kamu telepon aku lewat. Kenapa Iya. gimana? Jadi gini dok, malu Tong dok. serius teuing lah jeung saya mah. Kalem, santai. Kalem. Ini tegang banget temen saya, Dok. Gimana ya ceritanya? Tapi nggak apa-apa lah ya. Cerita iya. Sejujurnya malu dok, karena ini mungkin apa ya, pribadi lah. Tapi karena dokter kan, Iya. gitu. Emang dokter sana udah wae atuh dah. Tuh kan. Kumaha. Jadi gini, Dok. Terus, kumaha. Saya ini punya teman, Ya. Terus katakanlah sahabat karib saya gitu dok. Ya. Jadi kalau apa-apa curhatnya ke saya dok. boleh. Nah, cuman di kantor ini beliau ya boleh dibilang atasan saya dok. Gitu. Oke. Nah, beliau udah sedikit berusia lah, berumur gitu Laki ya. perempuan. Laki-laki dok. Terus? Laki-laki. Nah, katanya beliau ini ada masalah dengan istrinya gitu. Oke. Di ranjang lah, katakan seperti itu. Dok. Seputar itu pasti Iya. Ya mungkin mau pasti umurnya 40 modenya. Betul banget dok, Oke. segitu. Terus? Usia 40. Ya mungkin mau diranjang kek, mau di mana nggak tahu kan ya. Gitu. Iya. Ya intinya di situ dok. Jadi karena mungkin usia ya dok ya, Betul. mengalami penurunan Betul. gitu. Nah, kira-kira untuk menjaga keintiman di usia parubaya itu, kira-kira gimana sih dok? Pengen tahu lah. Gini, sebenarnya kalau laki-laki itu kan gampang, beda sama perempuan. gitu. Kalau memang laki-laki, satu adalah butuhnya stamina. Stamina. Satu itu stamina. Nah, stamina itu sebenarnya gini, bisa dari suplemen, bisa dari olahraga, seperti itu. Tapi perempuan juga sama, cuma yang utama pada laki-laki adalah urusan stamina. Nah, kalau memang dirasa olahraga secara rutinitas itu dia dirasa kurang masih cukup, kurang bisa, boleh tuh nyebut saya Haina? Di sini mah tuh udah tongkrongan teman-teman saya semua, Dok. Oke, Kalem. gitu. Kalau kalem sih nggak apa-apa. Iya. Maksud aku berdirinya gitu. Yes, Naon yes, sih? yes. Oke. Oke, tarik nafas Paham dulu. kan? Iya. Ya, Oke. gitu. Udah punya KTP kok. Oh, gini. Jadi intinya gitu, pada seorang laki-laki butuhnya adalah stamina. Satu, stamina bisa dari olahraga. Dua, dari suplemen. Suplemen tuh banyak sebenarnya, bisa dari mulai obat-obatan, ada yang herbal, ada yang kimia. Oke. Nah, kalau misalnya olahraga dirasa cukup, belum cukup, maka kita perlu adanya suatu suplemen. Tapi kita satu syarat adalah cari yang aman. Biasanya pada umur 40 tahun, itu kan kalau orang bilang cek Sunda mah beger mindo, cenah gitu. Apa tuh Puber artinya? kedua. Puber kedua, bener. aduh. Laki mah pasti apal. Apalagi? Emang? Bilangin bini lo ya. Emang? Iya. Gue kan. Oh iya, oke. Kita mulai lagi. Oke. Oke. Nah, terus gini, yang namanya stamina itu olahraga. Ada yang kalau misalnya pada dasarnya yang paling penting adalah olahraga yang membutuhkan oksigen banyak. Apa itu? Apa tuh dok? Misalnya, satu tenis, dua renang, kemudian aerobik misalnya. Jadi yang butuh oksigen ke badan terlalu banyak. Kalau misalnya, tapi ya beda jeung caturnya, lamun catur lain. Betul. Takkan air sok anu nyebut yang pasien saya gitu, oh olahraga kalau gitu catur bukan. Saya bilang gitu. Ayo atuh dokter sudah. Kalau Kayak catur gitu. mah, ya berkeringat dok sebetulnya. Aha. Cuman olahraganya 2 jari kayaknya dok. Betul. Jadi tangan aja bisa olahraga gitu. Oke. Nah, Oke, kita lanjut. Gini. Iya. Jadi olahraga yang membutuhkan oksigen paling banyak. Misalnya kita jogging nih. Jogging. Oke, jogging di sini deket yang mana sih? Oke. Saparua ya. Saparua, boleh. Bisa. Ku saya nanti suruh Saparua jalan tuh, 10 keliling kita suruh. Jalan dok. Betul, mulai dari jalan, jogging bisa, jalan cepat bisa seperti Yang penting itu. dia keringat gitu ya. Terus asupan oksigennya. Kalau kita berpikir yang penting keringat mah jalan ke pasar juga keringatan. Tapi bukan itu. Bukan itu ya, Masalahnya bukan itu, tapi olahraga secara teratur nanti keringat mah ngikutin sendiri. Oke. Gitu. Berarti harus ada konsistensi ya? Betul, tapi satu ulah luak liuknya. Pakai kacamata kuda ya kalau saya. Jadi saya gini di Saparua gitu. Bukan gitu. Jadi ininya bisa konsen gitu. Oke. Iya. Nah, sesudah iya, kalau iya. misalnya dilakukan olahraga secara teratur, nah itu kan biasanya ada dari gairah itu hormon testosteron. Iya. Testosteronnya nanti akan banyak dan pada waktu kita on itu testosteron tuh masuk. Oh. Nah di situ baru organ vital kita bisa melaksanakan sesuatu.
Gitu. Oh. Jadi Satu. Nah, tapi kalau misalnya dirasa, aduh, gimana ya, udah segitu tapi masih cepet keluar. Kan kadang-kadang gitu. Iya, karena gini dok, kumaha. saya nih ya, bapak-bapak di usia seperti ini, paling futsalan sama Oke. teman-teman kantor, badminton. Nah, tapi ya itu tadi, udah olahraga nih, udah ngerasa, cukup mungkin seminggu 3 kali nih olahraga futsalan. Tapi tetap, misalkan pada saat berhubungan tuh, kayaknya durasinya kurang deh dok, gitu. Kurang pede nih, jadi saya gitu dok. Emang butuh sabahara-hari Nah, kira-kira nih Pak Dokter, kira-kira durasi yang ideal itu berapa lama sih? Nah, kalau misalnya usia 40 tahun, itu bisa 1 sampai 2 minggu itu udah bagus ya. Ya, seminggu sekali sebenarnya sudah bagus. Nah, tapi itu tanpa ada suatu suplemen ya. Iya, iya. Ya, kalau memang butuh suatu peningkatan kan biasanya kalau perempuan itu kan beda. Kalau dia sudah ejakulasi tahu nggak sih? Kamu tahu nggak ejakulasi? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Jadi gini, yang selalu jangan dok, bahaya. Oh, Dok. bahaya. Adik Itu saya urusan nih. lelaki ya. Itu urusan Urusan lelaki. lelaki, Dok. Lelaki. Nah, Too much information. jadi gini, ejakulasi itu pada saat ketika berhubungan itu ada suatu titik kulminasi. Jadi artinya bahwa kalau laki-laki itu keluar daripada spermanya. Kalau perempuan itu adalah bukan sperma tapi melaksanakan suatu kenikmatan yang amat sangat puncak gitu. Puncak Bogor, terus Puncak Bogor. puncak apaan nih? Puncak klimaks. Oke. Jadi perempuan kalau suka lihat film nggak sih? Film Film suka apa dong. nih? Film apa tolong? yang lengsir. Sherlingnya dong, gitu kan? Kalau lihat perempuan mencek Sunda mana pas peperakat. Peperakat tangte. Entah eta pada saat klimaks. Nah, sekarang masalahnya gini, kalau klimaks seorang perempuan itu kan bisa lebih pada satu session bisa di atas 1 kali kan. Oh, nah, di sekarang atas kalau 1 kali? iyalah. Oh, begitu? Bisa asal Anda bisa merangsangnya kembali. Nah, tapi kalau laki-laki kan cuma sekali biasanya ya sudah. Nah, sekarang kalau perempuannya pengen 2 kali, apa yang harus kita lakukan sebagai laki-laki? Betul nggak? Betul. Nah, Itu pertanyaan dok. betul. Itu pertanyaan paling penting. Dan itu kasusnya kan di situ kan. betul dong. Sekarang gini, harus ada produk tambahan sebenarnya. Produk tambahan. Suplemen, kalau kata saya bisa berupa herbal ataupun berupa kimia. Dan itu tergantung daripada keadaan si laki-lakinya untuk memenuhi kebutuhan para wanita. Jadi gini bisa bilang. Gimana gitu? Kalau misalnya nih ada sesuatu nih, ada sesuatu apa ya, mitos tapi biasanya itu ya itu gitu bener. Jadi kieu, lamun bisa ejakulasi 2 kali, eta kopina loba isuk-isukna. Senyumnya lebar seorang perempuan. Tambah geget ke suami. Tambah sayang gitu. Karena si kopi teh. Betul, tambah sayang. Karena kebutuhan batinnya terpenuhi. Benar tuh. Betul. Ya. Saya nggak bisa tos tuh masalah itu. Terus aja. Oke. Oh, jadi selain olahraga, Betul. bisa dibantu juga lewat stamina ya dok? Betul. Tuh, dengerin. Oke. Padahal saya yang punya masalah. Iya. Oke. Jadi kira-kira saya harus cari penambah stamina gitu. Betul. Penambah stamina yang biar bisa cungcreng, Iya. biar bisa bikin istri saya senyum lah ya. Dan itu hasilnya pasti tetap akan beda. Beda. Ada nggak ya? Ada, mungkin ada. Ya kita cari yang sebenarnya kalau kimia dengan herbal, bisa kimia ataupun bisa herbal. Kalau kimia, dia memang bisa lebih cepat. Tapi dampaknya ada nggak sih? Nah, itu yang harus dipikirkan. Iya. Kalau misalnya herbal, pada umumnya sih, kalau memang itu betul-betul herbal, dampaknya biasanya nggak ada. Aman ya dok ya? Aman. Karena setahu saya juga, kalau herbal tuh, karena dia bahan-bahannya Betul. mungkin pilihan ya dok ya? Betul. Kayak gitu. Bisa aman lah ya, nggak ada efek samping. Bisa Nggak ada efek samping biasa seperti itu. Nah, mungkin saya tertarik ke yang herbal itu. Kalau nggak salah, Sebenarnya seorang teman ada merekomendasikan apa tuh? obat-obat herbal, bukan obat
lebih ke produk herbal. Produk herbal. Iya, yang bisa membantu untuk mempergagah ini teman Anda. Wow. Apa tuh kira-kira? Namanya Rich Bean X. Rich Bean X? Iya. Udah pernah dengar? Kayaknya udah deh kayaknya. Aku mau nanya, itu X-nya hiji apa 2? Apa tilu? Kalau X-nya tilu mah dong Kumaha tuh? harus pakai VPN. Ayo, Coba ada VPN nggak? Ini dia nih, Rich Bean X. Jadi ini adalah sebuah minuman herbal yang bisa membantu untuk vitalitas pria. Coba dibaca dulu aja. Udah pernah lihat kan iklannya? Udah pernah lihat sih. Iya. Cuman aku penasaran nih kandungannya apa aja, katanya herbal ya Dok ya? Betul. Iya, betul. Kalau nggak salah ini ada ginseng. Iya. Bagus ya Dok, ginseng? Kalau ginseng untuk apa bagus. tuh? Sebenarnya kalau ginseng itu untuk stamina. Sebenarnya salah satunya supaya badan kita juga lebih fit sebenarnya. Ya, lebih fit dan otomatis juga memang ini sebenarnya merangsang testosteron, hormon kelaki-lakian. Berarti oke tuh. Bisa. Gitu. Tuh, saya mah mau salah. Nggak akan gagal produk ini mah. Plus Cordyceps. Cordyceps itu ini ya Dok, apa ya itu teh? Tanaman apa ya? Tanaman yang itu tuh musiman kalau nggak salah. Saya pernah dengar tuh. Cordyceps tuh kalau nggak salah yang cuma ada di pegunungan Himalaya. Iya, dan susah dicarinya itu. Iya. Ini ada di sini. Ada di sini. Oh, keren banget sih ini Dok. Keren banget ini. Ada apa lagi sih isinya itu? Ada vitamin C Dok. Vitamin C. Vitamin C sendiri untuk apa tuh Dok? Sebenarnya kalau vitamin C sendiri sebenarnya untuk stamina juga supaya bisa seger, bisa lebih sebenarnya bahan tambahan juga untuk di situ. Nah Dok, ini gimana Dok? Saya nggak tahu nih apa. Stevia itu apa? Kayak stevia itu nyanyian lagu gitu. Stevia. Sepia. Oh Sepia ya. Sorry. Aduh, eta mah jangan ingat ke orang keur ngora. Jadi ketahuan umurnya. Ketahuan umurnya. Malu sama millennials dong. Oke. Stevia apa sih? Kalau stevia ini adalah sebenarnya gula tapi gula aman, bukan gula kalau di kita istilahnya disakarida, gula double, tapi itu monosakarida. Nah, sebenarnya stevia ini kalau memang betul ada stevia di sini, ini aman untuk diabetes. Jadi kalau produk ini yang saya baca ya, ini ingredients-nya, ada gula stevia. Ya. Untuk penderita diabetes. Jadi aman tuh, Dok? Aman. Kebetulan banget, Dok. Ini si bos saya juga di kantor, emang karena usia ya mungkin, Dok. Beliau juga punya riwayat diabetes. Oh gitu? Jadi kalau direkomendasikan ini aman tuh, Dok? Kalau penderita diabetes? Kalau aku lihat nih, ini kan komposisinya coklat bubuk, dextrose, kopi bubuk, antioksidan, asam folat. Ya, ini aman. Aman untuk penderita diabetes ya? Nah, ini juga kalau dilihat, sebentar. Oke, kalau ini kelihatannya si ginsengnya kan nggak terlalu banyak, nggak terlalu double ya. Dia tidak akan menyebabkan sakit pinggang, itu yang saya tahu. Berpengaruh ya Dok ya? Iya, karena kan memang kalau kayak gini, ini kalau dilihat dari komposisi, kalau terlalu banyak untuk ginsengnya pun, sebenarnya nanti ini udahnya kita jadi masalah karena sering ada sakit pipis, sering nggak enak kena ginjal, itu yang kita perlu. Sakit pipis kalau saya bilang, kenapa? ISK bukan? Apa? Iya, bisa ISK, bisa enggak juga. Tapi kalau dilihat dari komposisi ini aman. Aman ya? Aman ya? Aman. Jadi Anda kalau misalnya siapa temennya tadi? Yang teman kamu itu, Bosku itu. Ya, si bos itu, kan sekarang tuh banyak ya, karena bermunculan kafe-kafe, banyak kopi-kopi, mereka nongkrong, sekarang tuh banyak fenomena usia muda tuh sudah diabetes. Apalagi dengan orang tuanya ada keturunan diabetes. Harus lebih berhati-hati ya. Karena Anda tahu, salah satu komplikasi diabetes adalah, yaitu tidak bisa melaksanakan hubungan suami istri. Jadi karena si laki-lakinya lemah. Jadi diabetes itu kesimpulannya berpengaruh pada vitalitas pria, Dok. Betul. Jadi ada yang setengah berdiri, ada yang benar-benar nggak bisa berdiri gitu. Setengah berdiri. Jadi pada saat main tiba-tiba
cek suna mah kumaha cik ngelekat aja cenah Melehoy. Melehoy. Dok. Melehoy. Iya, kayak seperti itu. Jadi kalau memang dilihat gini, kalau lihat kali komposisi gini loh ya, lihat komposisi ini ya bagus, Bagus apa-apa, lah ya. pakai aja. Nah tanyain dulu, masalahnya di situ diabetes atau tidak. Nah, itu. coba Gitu. nanti Atau lebih bagus, nanti aku arahin ke dokter aja. Nanti gini, Iya kan, Dok? masalahnya gini, nanti kita kalau misalnya teman kamu itu apa namanya ada gangguan, kan kita bisa menentukan, oh ini baiknya berapa sih? 1 apa 2? Kan itu. Nah, Iya, nanti aku lihat nanti dari komposisi ini, gitu loh. Nanti kita sesuaikan. Gitu masalahnya di situ. nanti ada Kalau anjuran dilihat dari juga. situ sih ya. Tapi Kalau ini- kimia beda. Kalau Beda ya? kimia kan memang dia lebih bisa cepat, tapi sebenarnya apa namanya dampak daripada side effect-nya itu sendiri yang kita nggak pernah harapkan. Tapi kalau kayak ngelihat seperti ini pada umumnya aman. Hanya untuk menentukan nanti dosisnya berapa kalau untuk mulanya, kan itu beda. Iya, Karena kan betul. kalau apa kimia dengan herbal itu di masalah dosis saja kita bermain. Nah, mungkin itu nanti dikonsultasikan kepada Yes. dokter. Pasti Bagaimana aku baiknya untuk anjuran dosis dan sebagainya. Hmm. Tapi by the way, Hmm. kita dari tadi ngobrol, aus dong. Aus nggak sih? Iya sih. Pak dokter aus nggak? Haus banget gue udah ngomong dari tadi. Mohon maaf nih ya. Saya ini ada kawan, katanya dia mengantarkan sebuah penawar dahaga. Penawar Gitu. dahaga. Penawar dahaga Iya. ya. Water ya, Mana ya? Water. Water ya. Nah, ini suster saya, Dok. Oh suster. Suster ikan cupang, Pak. Saya kan dengar dari ikan cupang ini di sini. Terima Ya, kasih. terima kasih ya. Terima kasih. Iya dong. Terima kasih. Kamu mau gabung nggak ngobrol? Boleh? Boleh. Duduk di sini. Situ aja deh. Lewat sana aja. Ya. So, kamu ada pertanyaan titipan nggak dari teman-teman kamu nih? Mumpung ada Pak Dokter, biar bisa ditanyain. Misalnya ada pertanyaan apa gitu? Kira-kira. Kira-kira. Tapi kayaknya mending kita minum dulu kali ya. deh, silakan. Ya, haus banget ini, dokter silakan diminum. Bang. Gue juga harus. Iya iyalah. Nah, ya. Jadi dok, setelah apa ya, saya menemukan sebuah hilal gitu ya, jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saya, ternyata ini bisa jadi solusi ya, kayak gitu. Nah, Bisa. ya, bisa jadi solusi. Nah, kalau boleh tahu, ini tuh dapetnya di mana sih, selain dari dokter gitu? Selain daripada dokter sendiri, kalau nggak salah ini disuplainya udah ada di apotek di Bandung, baru kota Bandung sih gitu. Oh. Tapi di apotek kota Bandung udah tersebar luas. Sudah tersedia ya? Iya, udah ada 100 apotek lah. Jadi sudah mulai mudah untuk didapatkan selain ada di dokter juga. Kalau misalkan kitanya mager nih, berselancar di dunia maya gitu. Oh jangan salah, ada teman saya sebagai adminnya. Wow. Ada kontak personnya, nantilah saya kirimlah di WA ya. Boleh deh. Gampang lah kayak gitu-gitu mah ya. Ini sekarang ini ada titipan pertanyaan dok. Apa? Ini mah mungkin di luar konteks ya. Kalau bener nggak sih ini mitos atau fakta gitu ya? Kalau misalnya entah itu cewek atau cowok yang bulunya banyak, katanya nafsuan itu. Gimana tuh? Ya dok. Mana coba? Di tangannya atau di mananya? Entahlah. Entahlah. Nah dok, ini mah pertanyaannya pribadi deh. Enggak, ini mah Kenapa? titipan seorang teman. Titipan dari hati ke otak. Lalu nah. Kira-kira gimana tuh dok? Enggak, soalnya ini kan banyak juga di masyarakat beredar seperti itu. Tapi sebenarnya kayak gimana sih, Dok? Sebenarnya masalah bulu enggak terlalu gitu amat sebenarnya. Yang menentukan misalnya jadi gini, yang banyak bulunya jadi lebih hot atau lebih bagaimana enggak lah. Oh, enggak. Saya seperti itu. Berarti itu cuma mitos ya, Dok? Cuma mitos aja. Tuh, mitos. Enggak, padahal mah nggak tahu sih. Ya kalau sekarang begini, kalau memang banyak bulunya, tapi dia diabetes, dia juga kan nggak bisa. Nah, Atau Iya.
Kalau misalnya sekarang banyak bulunya tapi nggak pernah olahraga ya sama aja. Sama aja ya. Sama aja. Iya, Itu kan iya. hanya karena gini, cewek melihatnya kalau yang berbulu itu lebih gagah. Itu yang masalah kalau cowok gitu. Paham, Nggak ada tahu bulunya aja. nih. Tahu aja. Dokter mah gitu sih, Dok. Itu mah selingan. Gimana Titipan. nanya? Nih katanya nanya nggak? Tadi Nanya ada. apa nih? Teman saya. Kalau ukuran itu baru nggak sih buat kepuasan pasangan? Nah, Bahaya ini. Bahaya dulu. bahaya nih. Celana saya tuh jadi seret ya. Ini teman saya terancam, Dok. Langsung gitu dok. Maksudnya ukuran apanya laki-laki? Ya. Nah, gini. Memang sih sebenarnya gini. Memang ukuran juga menentukan sebenarnya. Kenapa? Karena di dalam organ wanita dan laki-laki itu sebenarnya ada satu titik-titik yang namanya G-spot. G-spot. Pernah baca enggak? Pernah baca nggak sih? Kalau aku sih pernah denger. Dok. Kalau laki pasti tahu. Iya. laki Kalau pasti- aku pura-pura nggak tahu. Dia mah tahu pasti. Gini, Dok. kalau G-spot itu adalah suatu titik yang pusat yang bisa mencapai suatu kenikmatan pada seseorang. Dan itu beda-beda dalam satu laki-laki ataupun perempuan. Tapi nggak beda jauh, misalnya pada bagian-bagian organ-organnya. Satu, misalnya, kalau memang ada titik G-spotnya di organ wanita, itu biasanya ada bagian, kalau kita buka di dalamnya juga ada memang titik yang menjadi ketika kalau misalnya terjadinya suatu penetrasi. Penetrasi ngerti nggak sih? Saya mah hatam dong. Penetrasi itu Waduh, suatu gini. kegiatan. Apa? Gimana? Gini. KBBI dulu nih. Penetrasi. Penetrasi itu artinya ketika organ laki-laki masuk ke dalam organ wanita, gitu loh. Karena di dalam organ wanita itu ada suatu titik-titik dan memang itu titik ketika tersentuh antara organ laki-laki dan organ perempuan itu mencapai sesuatu yang Dinamakan orgas. bukan Oh bukan. enak gila. Oh. Gitu. Oh, Bahasanya gitu kata orang sini. Nah ya itu, tapi itu sekali lagi harus dilakukan pada saat kita sudah ijab kabul. Nah, ini yang kita ketika memang katanya kan di masyarakat kan sekarang banyak sekali akibat sosmed, pergaulan bebas. Akibat Nah, itu. FWB, Dok. Ya, jadi kamu harus nikah dulu ya. Harus nikah dulu. Kamu udah nikah belum sih? Dok. Udah. Oh iya, saya lupa. Ini OTW. 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 Nah, seperti Mana? itu. Ah, Nah, jadi itu untuk menentukan nantinya benar-benar pasangan ini bisa pada saat seperti itu bisa enak apa enggak. Nah, itu. Jadi, nah itu salah satunya ditentukan oleh seperti pertanyaan tadi gitu loh. Oke. Jadi, kenapa dulu tahu nggak? Pasti lo cowok sih tahu. Kenapa tuh? laki-laki datang ke suatu dukun Oh. yang di Sukabumi itu Oh, katanya. Nah, Yang ingin merekonstruksi. Jadi sebenarnya dari situ Jadi apa tuh? dasarnya ke sana kalau secara alamiah gitu. Iya, Nah, iya, tapi itu semua tetap butuh stamina, butuh suplemen, butuh olahraga yang benar, pola hidup sehat seperti itu. Ya. Jadi tidak hanya berpikiran gini, oh aku pengen lah nih ya seorang laki-laki pengennya seperti bentuknya seperti itu ya. Itu sebenarnya akan menjadi percuma kalau misalnya dia tidak dengan stamina yang bagus gitu loh. Intinya ke sana. Gede-gede, Ya iya. Kalau misalnya nggak berfungsi mah. Betul. Iya. Betul. Nah. Itu ceritanya. Terpuaskan? Terpuaskan. Dokter mau jawabannya dong. Iya. Berarti dokter ini memuaskan banget jawabannya. Jawabannya ya. Iya. Mohon maaf. Ini Tolong di ini ya. traveling. Kok- Ya. ya. Tolong. Nah gini dok, saya kan sudah beristri dok. Ya. Nah ada keinginan karena baru nih pengantin baru nih, ada keinginan saya tuh pengen punya momongan gitu dok. Nah nambah lah ceritanya. Ya. Nah kira-kira ada nggak sih dok? Misalkan saya udah pakai produk ini, Ya. ya. Oke. Kalau misalkan dari segi gaya gitu dok, yang bisa, mungkin ini juga buat promil bisa ya, bantu dari Bisa. sisi cowoknya gitu. Bisa. Dari segi gaya tuh ada rekomendasi nggak sih? Maksudnya nih yang cepet buat Hamil itu bikin hamil seperti seperti apa? Nah, gitu dok.
sebenarnya yang paling penting posisi buat hamil adalah perempuannya yang di bawah. Perempuan yang di bawah. Perempuan yang di bawah, laki-lakinya yang di atas. Nah, supaya nanti rahimnya sendiri terbuka lebih lebar agar cairan daripada spermanya masuk dan bisa lebih dalam. Itu kalau orang diganjel ya sama bantal. Ya. Oh, di sini, Dok. Betul. Jadi ketahuan perempuannya. Jadi sebenarnya vagina supaya organnya lebih terbuka dan ketika terjadinya suatu ejakulasi bisa lalu ketampungnya lebih banyak. Teorinya sebenarnya dasarnya seperti itu aja. Ini kalau by the way nih, boleh nggak saya ke toilet dulu sebentar? Boleh. Ini dilanjutin aja dulu sama. Bentar aja. Ke toilet dulu ya. Oke lah. Ya. Nitip ya, Pak Dokter ya. Boleh. Sebentar ya. Oh, jadi gitu ya, Dok ya? Jadi gitu. Jadi kalau misalnya mumpung dia nggak ada ya. Gini, sebenarnya posisinya itu harus di bawah perempuannya. Di bawah. Jadi istri saya itu di bawah. Betul. Di bawah. Nah, anaknya dari atas. Saya dari atas. Betul. Oke. Gitu. Ketika akan ejakulasi, dibantu dengan bantal. Bukan, bantalnya di bawah daripada istri wanitanya, saya. istri saya. Jadi pada posisi daripada ini pantatnya di bawah posisi supaya dia dibuatlah senyaman mungkin ya. Nanti ketika terjadinya suatu penetrasi dan ejakulasi Anda tekan seperti itu. Jadi supaya bisa masuk semua dan ketika kalau memang pada saat itu ada masa subur, nah itu kan keluar daripada sel telur, nanti akan ketemu sel telur dengan selnya laki-laki dan mudah-mudahan di situ akan terjadinya adanya pembuahan. Tapi ingat, kalau misalnya mau hamil, jangan kalau hubungan itu kayak minum obat 3 kali sehari, nggak boleh. Oh, nggak boleh juga? Nggak boleh. Jadi yang pas itu berapa Gini, ya? Berapa kali? Kalau misalnya hari Senin Anda digunakan. Senin misalnya, Anda dengan istri ya, misalnya kayak gitu. Nah, nanti boleh dikeluarkan lagi kurang lebih 4-5 hari ke depan. Oh. Ya, jadi sebenarnya kalau dalam 1 minggu kita lebih hubungan itu adalah 1-2 kali. 1 minggu itu. Ya, kalau tujuannya untuk hamil. Lain cerita kalau untuk fun, silakan aja makan kayak minum obat sehari 3 kali gitu. Tapi suplemennya mesti banyak. Ceritanya seperti itu. Itu mah kalian aja nggak bisa atur, bener kan? Benar. Gitu. Berat. Saya kira semakin banyak akan semakin memperbesar peluang gitu, Dok. Tidak berarti bisa. Salah paham berarti ya. Salah pahamnya begini, kan Anda juga butuh pematangan. Jadi sebenarnya ketika kita dikeluarkan kan itu sudah habis kosong, kan itu butuh pematangan sel-sel yang baru lagi. Dan itu dibutuhkan waktu kurang lebih 3-4 hari sesudah dikeluarkan. Kalau kalau wanita kan itu ada masa fase menstruasi. Jadi kalau menstruasi itu ketika sel telur tidak digunakan itu akan luluh. Nah, sesudah itu kan akan terbentuk yang kembali baru. Nah, itu masalahnya. Jadi ketika pada saat terjadinya sesudah menstruasi itu kan biasanya akan terbentuk nanti sel-sel yang baru lagi. Nah, kalau memang kebetulan terjadi suatu hubungan, nah nanti paslah waktunya ketemu sel ovum dan sel sperma, itu bisa terjadi adanya suatu pembuahan. Mantap banget. Nah, jadi akhirnya saya dapat pencerahan nih. Siap. Atas semua jawaban-jawaban yang ada di kepala gitu ya, Dok ya. Jadi tadi kata dokter, saya mungkin harus olahraga ya, Dok. Betul. Yang rutin. Harus hidup sehat, hindari terlalu banyak stres. Jadi intinya kamu ngatur aja. Soalnya ngatur aja, posisikan ngatur dengan pihak wanitanya juga. Karena gini, dalam diri seorang wanita nih ada suatu masa yang memang laki-laki sama perempuan tuh sama sih sebenarnya. Jadi ada suatu masa dia ada rasa kepengen. Nggak cuma cowok aja berarti. Ya iyalah, ya kamu harus tahu pasangan kamu. Kadang kan kalau misalkan cewek tuh gede tuh, Dok, gengsinya. Nah itu, tandanya gampang. Munoel, misalnya Munoel, tak eta. Nah, kadang kode-kode itu kan kita lelaki yang kadang bebal gitu, Dok, dengan kode itu namanya sih gitu. Makanya tapi tadi dinya lelaki mah licik karena ya benar kan? Iya. Kalau perempuan kan tidak seekspresif dari laki-laki, perempuan tidak seekspresi daripada laki-laki. Ya kalau laki mah kan bruk gitu kan. Kini gitu biasa tak eta. Apa ini? Lu jangan gengsian nanti sama suami. Gimana? Ya gitu deh pokoknya. Saya mau gabruk gue.
Iya nih dok. Waduh, eta mah stamina gede pisan ternyata. Tah, ieu kumaha lamun kitu tah? Berarti jangan salah, perempuan juga kan menjaga kualitas untuk berhubungannya. Kalau nggak salah ada yang namanya senam kegel ya dok? Betul, ada senam kegel, betul. Kalau boleh tahu, senam kegel sendiri itu bisa mempengaruhi stamina dari hubungan bersama suami gitu. Sebenarnya kalimatnya bukan masalah stamina, tapi senam kegel itu adalah senam untuk melatih otot-otot dalam daripada organ kewanitaan. Jadi lebih terlatih, lebih bisa nyedot ceritanya. Di vakum ya? Iya, tapi kayak vakum cleaner-nya dikit. Nah, gitu. Kalau senam kegel itu apa khusus untuk si cewek aja gitu? Sebenarnya laki-laki juga bisa ngatur dengan cara otot-otot sphincternya ya. Dengan cara apa? Kalau kencing itu jangan dibablasin. Jadi diatur. Nah, kalau kita misalnya udah hasrat nih, mau buang air kecil. Nah, itu jangan langsung diselonsorin gitu. Diatur. Kayak ditahan gitu dong. Betul, ditahan, jepit tahan. Kan kalau di situ kan mengenalnya seperti itu. Nah, betul. Nah, itu fungsinya sebenarnya yang senam kegel itu melatih otot-otot supaya intinya ini daya cengkramnya lebih ini. Jadi kan kalian itu simbiosis mutualisme. Dirimunya pakai staminanya bagus, mau pakai suplemen, mau pakai apa, ininya ototnya bagus. Betul kan? Jadi saling mendukung gitu ya dok? Oke. Mantap dok. Oke, saya aku mah udahlah. Dokter Jaya udah. Terpuaskan. Bener kan? Solusinya terjawab kan? Cerah banget nih. Cerah banget ya? Oke. Kayaknya langsung ya? Oke. Kayaknya gitu aja sih dok. Permasalahan-permasalahan teman saya udah terjawabkan. Sekali lagi makasih dokter udah mau mampir ke tempat kita. Nanti lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi gimana dok? Boleh Ya? Next time ya? Next time lah. Nanti kamu punya masalah lagi aja. Gimana? Enggak, dia penampung masalah. Oh iya, penampung masalah. Siap dok. Kamu jadi buka konsultasi, tampung dulu aja. Nanti ada call centernya ya? Iya, nanti ketemu dokter, kita diskusi lagi. Gimana? Siap. Ya, pokoknya saya 20% lah. Itu di belakang. Bercanda. Under table. Bercanda. Segitu aja kali dok ya. Boleh. Terima kasih, nanti kita ngopi-ngopi tapi lagi. aku keluar dulu ya. Nanti aku kita ngopi bareng. Kebetulan saya juga ada keperluan lagi. Mau silahkan kalian lanjut? Boleh. Boleh ya. Lanjut. Ada pertanyaan lagi nggak? Nanti ke rumah nih jadi PR, jadi susah lagi, nanti kepikiran. Nanti dikasih tahu aja, ditampung nanti ke Patria, oke? Nanti aku cek. Aku duluan ya. Iya, Pak Dokter. Dokter. Makasih banyak. Terima kasih ya. Terima kasih obrolannya ya. Terima kasih ilmunya dok. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dok, hati-hati ya. Yuk. Ya, segitu kali. Besti Gimana? mantap banget nih. Mantap banget ya. Pokoknya apa yang jadi pertanyaan, apa yang jadi terjawab sama dokter. Iya, nih buat teman kamu. Kesini aja. Tadi kata Pak Dokter. Masa cuma satu? Kan belilah ke saya. oh bisa? Bisa. Oke. Iya. Di mana? Mau ke apotek terserah. Mau ke dokter juga ada beberapa dokter juga udah ada yang bekerja sama ya. Pokoknya ini sudah dijelaskan kalau kandungannya 100% alami, herbal ya. Dan tidak ada kemungkinan efek samping. Oke. Dan juga harus disertakan oleh konsultasi. Takutnya kan efek dari satu orang ke orang yang lainnya berbeda ya? Begitu. Oke. Ya, begitu Besti. Gimana nih? Ya udah deh kalau gitu. By the way. Oke. Langsung nanti aku mungkin hubungin bosku. Nah, supaya buat cobain ini. Oke. Ditunggulah bosnya main-main di sini. Yuk. Cabut dulu. Bye bye. Kan mau langsung praktek. Buat lu, buat bos lu. Ada deh. Dadah. Rich Bin X, minumnya sekali, ngegasnya berhari-hari.